Muslim orang Ibrahim kembali bagi Faiz Al-Rawi jaga bahasa Juhudi Balda Urban Syekh Ramali Menawar Kena Mahati Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بالله وغفر لهم ويرحمهم ويغفر لهم الجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم والآخرة ولا يجعلون من حزب يذكر محمد ويتوكل على الذين يشركون وزمرة يسيرون لتدعوهم يشركون وتركتهم وظل يعز الإسلام والمسلمين وظل الإسلام والمسلمين يسرون الإسلام والمسلمين وظل الإسلام والمسلمين يسرون الإسلام والمسلمين بيعادهم وظل الله يسلم ويرضى عنهم والغسل مغار من الله وذل ولا يرزقنا كل من يرزقنا وعبد وصلى الله على الدنيا ولا كرم توكلنا على الله ويقول علينا بالحسنى والزيادة على النيات والنية الصالحة وعلى قدرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذا كل عظم وتغير وبدل آخرين ودار آخرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضي الله عنه وعن جميع المسلمين والمسلمات رضي الله عنه. قال أعرابي لمحمد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم هل رأيت الله حين أبت ولا لم أكن أعبد ما لم أراه ولا كيف رأيته ولا لم تره الأبصار بمشاهدة العين ولكن رأته القلوب بحقيقة الإيمان لا يدرك بالهوس ولا يشبه بالناس معروف بالآيات منعوت بالعلامات لا يجوز بالفضائيات ذلك الله لا إله إلا هو رب الأرض والسماوات. وقال العربي والله أعلم حيث يجعل رسالته. Nah, berkata seorang Arab Badui kepada Muhammad bin Ali bin Husain radhiyallahu anhu, Muhammad Al-Bakir, buyutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ujar Arab Badawi ini bertakun, apakah engkau melihat Allah Ta'ala ketika engkau beribadah kepadanya? Nah, maka jawaban Sidin, aku tidak akan beribadah kepada orang yang pada kulihat. Artinya melihat. Nah lalu Badawi ini bertakun lagi, bagaimana engkau melihatnya? Nah, Sidin menjawab, Sidin maksudnya mata ini kada kau melihatlah, mata itu memang tidak bisa melihat Allah Ta'ala, tetapi yang melihat Allah Ta'ala itu adalah hati dengan hakikat iman yang ada di dalamnya.
Kenapa? Karena Allah Ta'ala ini memang tidak bisa dicapai dengan indera. Jadi kada kawa dilihat, kada kawa didengar, kada kawa disentuh, itulah Allah Ta'ala. Wala yushbihu bin nas. Dan Allah Ta'ala itu pun kada serupa juga lawan manusia, lawan makhluk. Ma'rufun bil ayat, dia dikenal lewat ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Allah Ta'ala. Nah, di antaranya surah Al-Ikhlas itu hafal kita la qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini surah menjelaskan tentang siapa Allah Ta'ala itu. Atau di surah lain banyak kan di ayat. Nah, ini di ayat-ayat lain. Wallahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadatu warahmanur rahim. Seterusnya di akhir surah Al-Hasyr itu semua menjelaskan tentang Allah Ta'ala. Man'utun bil alamat. Nah, Allah Ta'ala itu disifatkan dengan alamat, dengan tanda-tanda. Nah, jadi alam semesta ini menjadi tanda keberadaan Allah sekaligus tanda sifat Allah Ta'ala. Nah, jadi Allah punya sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat itu alam ini menjadi tanda-tandanya. La yajuzu fil fadayat. Nah, tetapi Allah Ta'ala itu tiada bertempat. Di tempat manapun, di tempat yang kosong misalnya, kada dzalikallah itulah Allah la ilaha illahu, yang tiada Tuhan selain Dia, Rabbul ardi was samawat, Tuhan yang menciptakan bumi dan langit. Nah, lalu Arab Badawi itu tadi lah Mbah mendengar jawaban dari Sayyidi Muhammad bin Ali Muhammad Al-Baqir. Dia mengatakan Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah Ta'ala yang lebih tahu di mana meletakkan kerasulannya itu. Nah, jadi artinya ini para rasul itulah orang yang paling tahu tentang Allah Ta'ala. Nah, kemudian pewarisnya para rasul yaitu para ulama. Nah, ini tahu tentang rahasia-rahasia kerasulan itu. Ini memang pilihan Allah Ta'ala. Di mana Allah Ta'ala menghendaknya itu Allah Ta'ala yang lebih tahu. Suila badul arifin an ilmil batin bakal huwa sirrun min asrarillah yaqdibuhu fi qulubi ahbabihi lam yutli alaihi malakan wala basyaran. Ditanya sebahagian orang-orang yang ahli ma'rifat tentang ilmu batin itu apa sebenarnya. Nah, maka jawaban Sidin, ilmu batin itu adalah satu rahasia di antara sekian banyak rahasia-rahasia Allah Ta'ala yang dimasukkan Allah Ta'ala. Rahasia itu di hati orang-orang yang Ia cintai. Dan Allah tidak pernah memperlihatkan rahasia itu kepada malaikat atau kepada manusia yang lain. Nah, jadi orang yang ilmu batin itu adalah ilmu rahasia itu orang yang memang pilihan Allah Ta'ala. Ruyana kabal ahbar qala law ana bani adam balagu minal yakin miskala habat min azamatillah azza wa jalla lama syawalal ma'i warrih. Diriwayatkan bahwasanya Ka'bul Ahbar, Ka'bul Ahbar ini sahabat Nabi SAW, mantan pendeta Yahudi, masuk Islam. Nah, ujarnya, jikalau seandainya anak Adam manusia itu, mereka sampai daripada yakinnya itu, keyakinannya, meskipun sebesar biji sawi aja, meyakini dan mengetahui dengan sebenarnya akan kebesaran Allah Ta'ala.
Nah, niscaya mereka bisa berjalan di atas air dan bisa berjalan di atas angin. Ini asal sampai yakin bujur lah, meskipun sedikit aja masuk kepada azamah kebesaran Allah Ta'ala, tapi yakin bujur. Nah ini awak di sini berjalan di atas banyu. Nah bila cabut ke banyu, bila tinggalan, berarti kita sampai lagi nih. Nah, maksudnya itu jikalau ya memang menghendaki itu, nah. Tapi sebenarnya patokannya bukan di situ, nah. Patokan itu istiqamah. Nah, ini yang dicari, sehingga istiqamah itu khairun min alfi karamah, jar Nabi. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 macam karamat, yang berjalan di atas banyu atau terabang atau apa, adalah. Nah, istiqamah itu bagaimana keseimbangan antara ilmu zahir dan ilmu batin, atau antara syariat dan hakikat, itulah istiqamah yang sesungguhnya. Karena dalam surah Al-Fatihah itu ada isyarat lah, ahli sirah, ahli rahasia itu mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Hanya kepada Engkau kami menyembah. Nah, menyembah itu syariat lah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Nah, hakikatnya pada kawak beribadah menyembah kecuali dengan pertolongan Allah. Ini ngarannya syariat dan hakikat. Seterusnya ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu istiqamah itu tadi. Nah, jadi ini syaratnya bahwa istiqamah itu paduan antara ilmu syariat dan ilmu hakikat. Jadi kada mau syariat aja hakikatnya parah, ya, atau sebaliknya hakikat aja syariatnya parah, itu ada mau lah. Itu bertentangan dengan ayat dalam surah Al-Fatihah itu sendiri. Nah, cuma jangannya hendak adalah orang yang ini tadi yakinnya kuat itulah hendak berjalan di atas banyu ataupun terabang itu kawat. Fasubhana man ja'ala al-iqrara bil ajizi an idraki ma'rifatihi imanan kama ja'ala iqraral mun'imi alaihi bil ajizi mun'ami alaihi bil ajizi an idraki syukrihi syukran. Nah, maka maha suci Allah yang telah menjadikan pengakuan orang yang mengaku lemah tidak mampu untuk mendapatkan ma'rifat yang sesungguhnya itu dianggap iman oleh Allah Ta'ala. Dan maha suci Allah Ta'ala yang telah menjadikan pengakuan orang yang dapat nikmat bahwa ia tidak mampu untuk bersyukur kepada Allah dengan sebenarnya, itu dianggap syukur. Nah, makanya urusan ma'rifat ini lah, Imam Junaid al-Baghdadi itu imamnya ahli tasawuf lah, yang ahli sunnah wal jamaah. Nasidin itu mengatakan wa asyrafu maqila fit tauhid ma qalahu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, apa ujar Abu Bakar? Subhana man ja'ala ajiza anil ma'rifati ma'rifata. Ada lagi riwayat lain, subhana man lam yaj'al li khalqihi sabilan ila ma'rifatihi ila min haisul ajizu an ma'rifatihi. Jadi ujar Imam Junaid al-Baghdadi lah, pendapat atau perkataan yang paling mulia di dalam masalah tauhid, masalah ma'rifat itu, yaitu perkataan yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa ujar Abu Bakar? Maha suci Allah yang tiada pernah menjadikan jalan untuk bisa ma'rifat kepadanya kecuali melewat jalan merasa pada mampu untuk ma'rifat. Nah, ini ujar Imam Junaid yang paling bagus nih kata-katanya. Jadi artinya Allah Ta'ala itu tidak akan pernah membukakan jalan bagi siapapun untuk bisa mengenalnya kecuali
jalannya itu satu orang tuh mesti mengaku ada sanggup untuk ma'rifat. Nah jadi kadang menang bebayar 3 hari aja belajar ini nang bujurannya ma'rifat jar. Nang ramput benar itu. Ini orang tuh belajar sudah, tapi nya merasa ada sanggup aku jar kada sampai lagi ke puncaknya. Nah ini itu dianggaplah sebagai ma'rifat yang sesungguhnya. Nah kemudian Maha Suci, nah Allah Ta'ala yang telah menjadikan tadilah orang pengakuan orang yang dapat nikmat bahwa ia tidak mampu untuk bersyukur kepada Allah itu sebagai dijadikan syukur yang sebenarnya. Nah jadi syukur yang sebenarnya itu orang inilah selalu bersyukur kepada Allah, cuma rasanya asa balum lagi. Bahasa orang lain ini belum maksimal lagi, nah tetapi itulah syukur yang sesungguhnya. Ya adapun membayar dapat alhamdulillah, nah sudah ya bersyukur gitu aja. Sekali alhamdulillahnya. Nah orang yang beribu-ribu kali pun ya kan membaca alhamdulillah ketika dapat nikmat, tapi di hatinya merasa ini belum lagi lah, belum setimpal dengan nikmat yang diberikan Allah. Nah ini ngaran syukur bergujuran. Nah makanya para malaikat itu lah mereka adalah makhluk Allah Ta'ala yang sangat taat kepada Allah. Di ketika mereka diperintahkan Allah Ta'ala bersyukurlah untuk selalu membaca alhamdulillah. Maka malaikat inilah mulai itu sampai kiamat terjadi. Nah jadi malaikatnya diperintahkan lah, mulai itu sampai kiamat terjadi mereka selalu bersyukur mengucapkan alhamdulillah. Tetapi ketika terjadi kiamat di hari kiamat nanti mereka mengatakan subhanaka ya Allah ma syakarnaka haqqa syukrika. Maha suci engkau ya Allah, tiadalah kami bersyukur kepadamu dengan syukur yang benarnya, belum benar lagi syukur kami. Nah padahal berumuran semenjak diciptakan malaikat itu sampai hari kiamat dia selalu mengucap alhamdulillah, tapi nya merasa belum lagi syukur. Nah semestinya itu lah. Nah kita nih ya itu sudah hanya memang sedikit sudah merasa pas benar sudah ada 6 pepandir sudah menghutangi Tuhan ya. Nah ini ada nih aliran mana ini mungkin di daerah Marabahan dulu mendengar bisa menghutangi Tuhan, sembahyang kada lagi, napa kada lagi sudah menghutangi. Nah di dalam hadis sejenisnya ada disebutkan tafakkur sa'atin khairun min ibadati sab'ina sana. Jadi bertafakur sesaat itu lebih baik dari beribadah 70 tahun. Nah ini umur hanya 40 tahunnya, beribadah andai kata beribadah 70 tahunnya lebih baik tafakur sesaat itu tadi. Jadi bertafakur aja sesaat ini jatah 70 tahun sudah. Ngutangi Tuhan berarti jarnya ya nampi sembahyang. Wala Mahmud al-Warraq idza kana syukri nikmatullah nikmatun nikmatan alayya lahu bi misliha yuhibbu syukra wa kaifa bulughu syukri illa bil fadli wa in talatil ayyam wa tasala umru
massa bisarai amma sururuhu idza massa bisarai amma sururuhu wa in massa musabid darai akabahul ajr ma minhuma illa lahu fihi ni'matun tadiku lahal awhamu wal barru wal bahru. Nah, apabila ujar Mahmud Al-Warraq, syukurku terhadap nikmat Allah Ta'ala itu adalah nikmat baru. Jadi kawa mensyukuri nikmat itu adalah nikmat baru. Misalnya kita minum lalu baca alhamdulillah, kan mensyukuri minum tadi, tapi kawa membaca alhamdulillah itu ya pertolongan dari Allah, nikmat lagi lah. Nah ini jikalau syukurku terhadap nikmat Allah itu adalah nikmat baru atasku bagi Allah Ta'ala pada seumpamanya nang wajib lagi disyukuri, maka bagaimana bisa syukur itu sampai, ya kan, artinya orang bisa bersyukur kecuali dengan anugerah Allah Ta'ala. Nah sekalipun hari-harinya panjang dan umur itu bersambung seumur hidup lah, bersambung lagi beberapa kali lipat umur kita ini, misalnya membaca alhamdulillah itu kadakawa mensyukuri nikmat Allah, karena kemampuan kita membaca alhamdulillah itu adalah nikmat lagi dari Allah Ta'ala. Nah maka apabila orang ditimpa dengan kesenangan, maka umumlah senangnya itu, dan apabila dia ditimpa dengan kemudaratan, maka kemudaratan itu diiringi oleh pahala. Nah jadi kalau kita hidup di dunia ini kadang-kadang dapat nikmat senang, ya kan? Nah hati kita dapat nikmat, kemudian hati kita senang, itu nikmat lagi dari Allah Ta'ala. Nah andai kata ditimpa mudarat, ditimpa musibah, ya kan? Nah ini tetap nikmat dari Allah. Kenapa? Musibah itu akan menyebabkan dapat pahala lagi. Nah maka tidak ada dari keduanya, baik dalam nikmat maupun dalam musibah, kecuali itu nikmat dari Allah Ta'ala kepada hambanya. Tadikulahal awham, yang sempit baginya itu segala waham, sangkaan. Hanya ada kawa kita menghitungnya, wal bar wal bahru, bahkan daratan dan lautan pun tidak akan mampu menampung nikmat Allah Ta'ala itu sebenarnya. Sehingga di Quran dikatakan wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha, jikalau kalian mau menghitung nikmat Allah tidak akan bisa. Nah, wa idza sabata al-ilmu bir-rububiyyati ta'ayyana al-iqraru bil ubudiyyah wa idza taqarrara al-imanu fil qalbi wajabat at-ta'atu lir-rabbi wal imanu naw'ani zahirun wa batinun, fa zahiru an-nutqu bil lisan wal batinu al-i'tikadu bil qalbi wal mu'minuna mutabayyinuna fi manazilil qurbi mutabawwituna fi darajati ta'ati wal iman jami'un lahum biqadri hadhi kulli wahidin minhum mina mauhibah wa tumkinuhu min ulul martabati bil ikhlasi lillah wa tawakkuli alaihi wa ridha bi hukmihi wa ammal ikhlasu wa alla yadlubal abdu bima ya'malu jazaan minal khaliqi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun fa in kanat ta'atu rajaan lil masubati wa khaufan min al uqubah wa dzalikal abdu la yakunu kamilal ikhlas fa innahu li nafsihi sa'a. Nah maka apabila kita ini nyata pengetahuan dengan Allah atau ma'rifat mengenal Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan, ayanal iqraru bil ubudiyah, maka wajiblah kita mengaku bahwa kita ini adalah hamba Allah Ta'ala. Karena Tuhan itu cuma satu, Allah Ta'ala. Nah kalau Tuhan itu Allah, berarti kita wajib mengaku diri kita ini adalah hambanya. Nah jangan sampai jadi Tuhan juga. Jadi Tuhan kebanyakan Tuhan ya. Ini kajian bina tinggi benar, akhirnya jadi Tuhan. Nah ini ketentuan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah yang namanya hamba
ya kan? Setinggi apapun ilmunya, setinggi apapun kedudukannya, dia tetap hamba. Maka ada kaidah di dalam ahli tasawuf ahlu sunnah wal jamaah itu, warabbu rabbu wa intanazzal wal abdu abdu wal abdu warabbu rabbun wa intanazzal wal abdu abdun wa intaraqqa. Nah, jadi yang namanya Allah Tuhan itu tetap Tuhan sekalipun andai kata. Memang ada adalah andai kata Tuhan itu turun. Tetap Tuhan. Nah, seorang hamba itu tetap dia seorang hamba sekalipun dia naik kemana, misalnya ke aras dawa, tetap hamba. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, nah beliau ilmunya memang sudah tinggi. Ya kan, ibadahnya luar biasa. Nah sampai beliau di malam Isra Mi'raj itu naik ke tempat yang paling tinggi, yaitu sampai ke aras sana. Tapi tetap Nabi kita Muhammad SAW itu sebagai seorang hamba, bukan Tuhan. Nah makanya riwayatnya itu kan, Nabi itu sampai ke hadrat Allah Ta'ala, meskipun Allah Ta'ala itu pada bertempat lah, kenapa jadi naik, Nabi itu naik sampai ke aras itu lah, itu menunjukkan bukan Allah Ta'ala itu di aras lah. Ini maksudnya Allah Ta'ala itu sangat tinggi martabatnya. Nah jadi Nabi itu sujud. Nah sujud itu kan pekerjaan seorang hamba. Sujud, Tuhan ada mau sujud lah. Jadi pekerjaan seorang hamba. Nah lalu Allah Ta'ala mengatakan, irfa ra'sak, angkatlah kepalamu, bangkitlah kamu dari sujud, wasal tuta, dan silahkan minta apapun yang engkau pinta, maka aku akan berikan permintaanmu, ujar Allah Ta'ala. Nah, tapi Nabi kita SAW ini sebagai merasa seorang hamba yang sidin tetap merasa diri sidin dihina. Maka ditawari disuruh meminta itu ada langsung minta. Ini adabnya. Nah, tapi apa yang dilakukan Nabi? Nabi justru membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Nah, jadi at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah, segala bentuk penghormatan, keberkahan, dan segala ibadah sembahyang dan kebaikan, itu milik Allah Ta'ala, ujar Nabi. Nah lalu ketika mendengar itu, Allah Ta'ala ini mengatakan, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah ini Nabi ini luar biasa dapat nikmat malam itu. Ini langsung Allah Ta'ala yang mengatakan itu kepada Nabi, salam keselamatan, kesejahteraan atasmu, tetap atasmu. Karena ini dari Allah Ta'ala langsung. Allah yang maha menentukan segala sesuatu. Kalau Allah mengatakan keselamatan, kesejahteraan, pasti. Nah lain namun kita membaca itu doa aja mudah-mudahan bisa dikabulkan, bisa kada kan? Tapi kalau Allah Ta'alanya langsung, karena Allah yang menentukan selamat kadanya orang itu Allah Ta'ala. Nah maka ini Nabi dijamin sudah selamat. Nah gimana wah ini ada aliran-aliran Nabi kan kalau ada tantu aja selamat lagi aja. Itu memang dari sisi adab Nabi itu mengatakan seperti itu, tapi dari yang kenyataan sesungguhnya karena Nabi sudah dapat sertifikat selamat dari Allah langsung, ya pasti selamat sudah. Nah cuma orang dapat sertifikat selamat pun kayak apalah Nabi itu adabnya kayak apalah, Nabi tetap menjalankan ibadah karena itu sebagai tugas dan kewajibannya. Kita ini jangan dapat sertifikat selamat sudah bebas banar dalam sudah. Nabi kata kita ini jangankan dapat sertifikat langsung nang kisah-kisahnya aja, iya banyak aja juga nang ampih ibadah.
Ujar gurunya kan bila tahu ilmu nenek jamin masuk surga, percaya benar. Ampih bujur sembahyang. Nah, padahal gurunya kan belum tentu juga Islam. Nah, jadi bila kita ini tahu lah yakin bahwa Allah Ta'ala itu Tuhan, maka kita wajib mengakui diri kita sebagai hamba. Dan apabila sudah tetap iman itu di dalam hati, nah ini wajiblah taat kepada Tuhan tadi. Nah, jadi kita tahu siapa Allah, siapa diri kita. Allah adalah Tuhan, diri kita hamba. Nah, kita wajib mentaati Tuhan. Nah, kemudian iman itu ada dua macam. Jadi ada iman yang zahir, ada iman yang batin. Iman yang zahir itu yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat dengan lidah. Ini zahir. Nah, maksud zahir itu adalah supaya berlakulah hukum orang beriman, orang Islam itu terhadap yang lain. Nah, karena apabila orang menzahirkan keimanannya lewat membaca dua kalimat syahadat di lidahnya, berarti dia beriman. Maka kalau beriman berarti dia halal nikah sesama orang yang beriman. Nah, kemudian binatang sembelihannya adalah itu halal dimakan oleh orang Islam. Dan banyak hal-hal yang berkaitan dengan iman yang zahir ini. Tapi kalau orang cuma di hatinya aja, misalnya meyakini dua kalimat syahadat, tapi dia tidak pernah membaca dua kalimat syahadat itu, maka hukum zahir itu kadang-kadang ditinggalkan. Orang ini tetap tidak boleh menikah dengan orang yang beriman karena dianggap beda agama. Maka aja pun di hati yakin aja, di hati itu urusan Allah Ta'ala nang tahu. Tapi nyatanya ikam gak ada baca dua kalimat syahadat. Nyar pengulu baca asyhadu, padahal pun aku di hati aja, mau lu gak ada apa nikah kan. Nah, ini ada tempatnya mana yang mesti dizahirkan lah, mana yang mesti disembunyikan di hati. Wal batin, adapun iman yang batin itu al-i'tiqadu bil qalbi, yaitu keyakinan di hati lah tentang makna dari dua kalimat syahadat itu, tapi ini makna yang benar. Nanya yakin nih ada macam-macam lah, ada yakin tapi salah. Yakin juga tapi yang diyakini salah, ya tetap salah juga. Nah, makanya Habib Usman Betawi yang mengarang kitab 20 sifat 20 itu lah. Nah, itu ziden jazam itu ada al-jazmul mutabik lil haqqi andalilin. Nah, ini ada keyakinan itu tapi yang diyakini ini benar. Dan ini berdasarkan dalil. Fadzalika ma'rifatun, maka itulah yang disebut ma'rifat. Nah, ada yang kedua al-jazmul mutabik lil haq la andalilin. Yakin tapi yakin dan yang diyakini ini benar, tapi dia tidak punya dalil. Nah, fadzalika taqlidun sahih. Ini ngarannya taklid tapi benar. Taklid tuh jadi kita kalau bisian dalil tahu cuma 4 orang bujur orang kayak ini 4 juga, tapi kebetulan yang diumpat ini bujur. Nah, ada yang ketiga al-jazmu la yutabiku lil haq la andalilin. Ada orang yakin tapi keyakinannya kada benar. Nah, dan dia tidak punya dalil, umpatan orang aja. Orang kayak ini diumpatinya juga lah, dan yang diumpat ini kada bujur. Umpat juga yang salah yang ngumpat ini kan. Nah, itu ngarannya apa? Taklid batil, ya, taklid yang
yang kada benar. Nah, atau ada istilah lain, ini namanya jahil basit. Ini bunga tapi serangkapnya bunganya. Nah, ada yang kedua, al-jazmu la yutabiqu lil haq an dalilin. Orang punya keyakinan, tapi keyakinannya kada benar. Dan dia punya dalil lah dengan keyakinan yang kada benar tadi. Nah, dalilnya itu tentu salah juga dalil Quran. Ini salah mentafsirkan apa sehingga menimbulkan keyakinan yang tidak benar lah. Nah, maka ini yang disebut jahil murakab, bungulnya berangkap. Nah, jangannya pintarnya berangkap nih bagus, ini bungulnya nang berangkap. Artinya banget pada yang pertama lagi lah. Nanya dicontohkan bungul berangkap tuh lah. Berangkap tuh artinya paling gak ada 2 kali bungulnya. Nah, misalnya ini contoh lah, ditakuni orang nih apa ngarannya aja orang. Amun kada tahu tapi nya diam, itu sekali aja bungulnya. Amun ini apa ngarannya aja orang. Batu aja kan 2 kali bungulnya. Artinya yang pertama kada tahu pada ini banyu kan. Yang kedua wani memadahkan batu. Mana dalilnya memadahkan batu ini? Nah, makanya disebut murakab, berangkap bungulnya. Nah, jadi ini orang nih yakin sudah salah. Jadi orang salah, Pak, aja apa ada dalilnya. Nah, dalilnya ini mengeradau aja. Nah, kemudian orang-orang yang beriman yaitu Jarsidin, nah itu berbeda-beda juga pada tingkatan dekatnya kepada Allah Ta'ala dan berbeda-beda dalam derajat ketaatan dan keimanannya. Nah, jadi orang ini ada yang sangat dekat istilahnya lah lawan Allah Ta'ala, ini dekatnya bukan dekat tempat lah, ada. Nah, maka ada istilah muqarrabin adalah orang-orang yang didekatkan dengan kepada hadrat Allah Ta'ala. Nah, cuma tentang muqarrabin ini lah ada istilah siddiqin, ada istilah muqarrabin. Nah ini mana yang lebih tinggi antara 2 kelompok ini? Nah, ini ada beda pendapat ulama lah. Mayoritas ulama mengatakan siddiqin itu adalah tingkatan tertinggi sesudah Nabi dan Rasul. Artinya yang di atasnya itu Nabi dan Rasul aja, di atas siddiqin ini nggak ada lagi lah. Nah, tapi Imam Al-Ghazali beda. Jarsidin muqarrabin itu lebih apa? Lebih tinggi makamnya ketimbang siddiqin. Nah, arti muqarrabin itu orang yang sangat dekat dengan Allah. Dekatnya itu dengan apa? Ilmunya lah, bukan tempat. Karena kalau tempat itu Allah Ta'ala tidak bertempat kayak apa? Memarakinya. Ya, nyawanya tahu tempatnya misalnya di jembatan Rumpiang kan makin parah ke situ berarti makin parah lawan Allah Ta'ala. Ya, masalahnya Allah Ta'ala tidak bertempat kemana memarahi. Nah, maka mendekat kepada Allah Ta'ala itu dengan ilmu, kemudian ilmu diamalkan, itu ngarannya ibadah. Mengamalkan ilmu adalah, nah cuma derajat orang tuh ada yang istilahnya parak benar lah, ada yang parak biasa, ada yang terjauh sedikit lah, adalah beda-beda. Dan berbeda pula mereka dalam derajat ketaatan dan iman lah. Nah, makanya imannya para sahabat itulah yang paling tinggi kualitas iman itu tentu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian sahabat-sahabat. Nah, seperti Abu Bakar, Umar, itu tingkatan imannya memang sangat kuat sekali. Sehingga Nabi pernah bersabda, "Lau uzina imanu Umar bi imanil alamin la rajaha." Jikalau seandainya iman Umar sendiri inilah ditimbang lawan imannya seluruh seduniaan. Niscaya imannya Umar yang satu ini lebih berat ketimbang
iman orang sahabat sedunia. Nah ini berarti beda kan? Nah demikian derajat ketaatan itu pun berbeda. Nah maka ketaatannya orang-orang yang ahli ma'rifat itulah itu nilainya jauh lebih tinggi ketimbang orang yang kada ma'rifat. Sehingga dikatakan rak'atani min alimin afdalu min alfi rak'atin min abidin. Nah, jadi 2 rakaat orang alim itu sembahyang lebih besar pahalanya ketimbang 1000 rakaat orang nang ahli ibadah tapi kada alim. Itu perbandingan. Nah tetapi wa nafasun min arifin billah afdalu min amali safalain. 1 kali bernapas orang yang benar-benar ahli ma'rifat, nah itu lebih afdal ketimbang amal semua jin dan manusia yang kada ma'rifat. Kada tahu lagi hitungannya berapa manusia aja, berapa jin itu terbanyak lagi dari manusia. Kenapa? Tingkat kelahiran jin itu lebih besar dari manusia, tingkat kematiannya sedikit. Ya, jin ini tua-tua umurnya dalam sekian ribu tahun, itulah hanya matinya, tapi lahirnya banyak banget. Berapa kali kira-kira jin? Nah jadi ibadah mereka semua dikumpulkan adalah lawan jin dan manusia ini semuaan kumpulkan ibadahnya. Tapi nang kada mencapai ma'rifat yang sebenarnya lah dibandingkan orang ahli ma'rifat sekali behinap tajanya tak hebat no ahli ma'rifat ini. Tapi inilah jangan mudah-mudah menuduh ma'rifat ini ma'rifat yang sesungguhnya. Nah, karena ma'rifat yang benar itu akan selalu mendorong orang itu untuk menekuni ibadah dan taat kepada Allah. Itu contohnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amun bunyinya aja ma'rifat tapi bisa raya sembahyang betamat, nah itu mengaku-ngaku aja ma'rifat. Hanya ma'rifatnya ada yang ma'rifat yang benar, ada yang kisahnya aja. Nah waliman jami'un lahum biqadri hadzi kulli wahidin minhum minal mauhibah, dan iman itu yang menghimpunkan orang-orang yang beriman itu di dalam kedekatan dan taatnya kepada Allah. Artinya setiap orang beriman mesti dekat kepada Allah, mesti taat kepada Allah Ta'ala. Itulah cuma tingkatannya aja yang berbeda. Nah itu sekedarnya tergantung dengan bagian tiap satu dari mereka dari pemberian Allah Ta'ala. Nah jadi ini semua anugerah pemberian dari Allah Ta'ala. Wa tamakkunihi min ului rutbati bil ikhlasi ta'ala, dan kemantapannya dalam ketinggian martabat di dalam ikhlas kepada Allah Ta'ala. Nah jadi ikhlas itu pun itu bertingkat-tingkat. Makanya orang ikhlas itu dalam penjelasan kebanyakan ulama, ada orang ikhlas dalam beramal beribadah itu mengharap surga. Itu ikhlas tingkatannya. Nah ada juga orang ikhlas beramal ibadah itu karena takut dengan neraka. Nah ikhlas juga tapi tingkatannya. Nah ada orang yang bukan karena mengharap surga, bukan mengharap takut dari neraka, tapi beribadah semata-mata karena Allah Ta'ala. Nah ini yang tingkatan paling tinggi. Nah bagi orang yang berada di tingkat yang tinggi ini, dia mengatakan baginya adalah kalau orang beribadah karena surga atau takut kepada neraka itu belum ikhlas menurut tingkatannya. Tapi bagi orang yang tingkatan itu ya sudah dianggap ikhlas.
Nah, kenapa? Karena kalau kita nih mengharap surga, Allah takutan dari neraka, berarti kita beribadah tuh untuk diri kita sendiri. Kan yang nyamannya bila masuk surga kita, alah. Nah, yang bilang terhindar dari neraka, yang nyamannya kita. Berarti untuk kepentingan kita. Nah, ini nang orang pada tingkatan yang di atas tadi lah mengatakan itu berarti tidak ikhlas lagi. Karena dia beramal sebenarnya untuk dirinya bukan karena Allah. Wa tawakkul alaihi, dan kemantapannya dalam bertawakal kepada Allah. Nah, orang tawakal ini pun bertingkat-tingkat juga lah. Nah, orang tawakal itu artinya menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala, basarah lawan Allah Ta'ala, itu bahasa kampungnya lah. Nah, tingkatannya beda-beda juga. Ada orang yang diumpamakan basarahnya lawan Allah Ta'ala itu, nah, kalau di pengadilan itu seperti orang yang kena kasus dalam pengadilan, tapi dia menyerahkan urusannya lawan pengacara. Oh, ini ngarannya adalah. Nah, jadinya ini kita tapi berpandir kada banyak pengacaranya aja. Paling sedikit-sedikit inanya menambahkan informasi itu kan. Nah, seperti itu tingkatan tawakalnya. Jadi kita besarah lawan pengacaranya. Nah, yang kedua, tingkatan tawakal itu seperti anak kecil lawan ibunya. Kekanakannya itu apa aja masalah lah. Dapat nyaman kayaknya, dapat sakit ya, maka yang pertama dikiau pasti mama. Nah, kayak itu juga orang tawakal kepada Allah Ta'ala pada tingkatan yang kedua inilah. Pokoknya segala sesuatu itu Allah Ta'ala lah, yang dipanggilnya Allah, yang diingatnya cuma Allah Ta'ala. Nah, tetapi dia masih masih berusaha, adalah masih berikhtiar. Nah, ada tingkatan yang paling tinggi dalam tawakal yaitu kal mayit baina yadayil ghasil. Itu seperti mayat yaitu di hadapan tukang mandi. Nah, itu sarah tukang mandi enak diharapakannya enggak ada kawan. Artinya berserah sepenuhnya lawan Allah Ta'ala, tasarah Allah Ta'ala aja hendak di kayak apa kah, ya kan? Dia bersedia dan siap untuk menerima itu. Nah, ini tinggi benar nih lah. Nanya dahulu ada kisah lah Pak Ulun peguruan berkisah. Cuma belum ketemu juga kitabnya sumber kisah Sidin itu dari mana. Nah, jadi Sidin ada di zaman dahulu. Ulama lah, orang alim, tuan guru. Itu memohon kepada Allah Ta'ala agar ditunjukkan Allah Ta'ala di kampungnya siapa yang pacangan orang masuk surga pada berhisap. Sekalinya malam dapat ilham, guring dapat mimpi, dapat ilham. Bahwa nang masuk surga nang kada bahisap di kampung ini itu si anu tuh bebinian pada kanur. Lalu penasaran nah, jadi lah. Dan bebinian nih apa amalannya nih kan sampai masuk surga kada bahisap. Nah, akhirnya diteliti. Nah, sampai Zidennya hendak tahu bujur bermalam di rumah orang itu. Kisah apakah alasan adalah supaya maksudnya bermalam ini tahu kan hari-hari amalannya itu. Sekalinya beginian nih gawian hari-hari kalau wayah ini pemulung. Kalau inilah, cuma istilah bahari itu apa ngarannya, pokoknya mencari makanan tuh di sisa-sisa makanan buangan orang ya, adalah. Nah, kemudian hasil yang lain selebihnya kena yang lain-lain itu dijual ke senongkos adalah seberapa penghasilannya. Lalu tuan guru ini di malam hendak tahu amalan kebinian nenek lah. Nah, iya sebelum subuh bangun, membersihkan diri sembahyang subuh, imbas sembahyang subuh, siap-siap hendak tulak memulung tadi lah. Nah, sampai waktu zuhur sembahyang zuhur aja sampai asar, sembahyang asar, maghrib, isya pokoknya lengkap jalan yang 5 itu. Tapi kedada menggawi amalan-amalan yang sunat, yang wajibnya aja. Malam itu guring aja, hanya karena seharian begawi uyo kan malamnya guring. Ajaran tuan guru ini jangan-jangan tersalah mimpi gue nenek. Masa orang semacam ini kan masuk surga kada?
Itu berhisab. 3 hari malam itu itu aja gawiannya nang wajib-wajibnya aja lah, gak ada nang sunat. Cuma nang wajib tetap jalan. Ada kita nih kelebihan nang wajibnya pare juga nah, nang salahnya. Nah. Nah akhirnya Tuan Guru ini berterus terang, artinya minta maaf aku bermalam wadah higam ini bukan masalah apa-apa. Aku nih dalam mimpi dipadahkan orang bahwa ikam ini masuk surga kada berhisab, jadi aku nih hendak tahu amalannya. Nah ini bermalam hanya kulihat ikam kayak itu aja. Kalau ikam ini ada sembunyi amalan yang lain yang ada kulihat adakah? Nah ujaran babinian tadi kan itu kamu lu mulai bahari itu apa itu aja amalan nggak ada nang bina harap kayak orang ya kan? Ada ajar Tuan Guru tadi pasti kemudian itu bisa amalan nang tersembunyi. Nah kalau ini dianggap amalan, ulun ini punya prinsip gitu lah, pasrah sepenuhnya kepada Allah Taala. Cuma ini andapnya di hati. Nah sehingga ketika ulun begawi memulung lah itulah. Misalnya hari hujan, ulun tidak pernah berharap hujan itu berhenti, terserah Tuhan aja. Banyak hujan belawas ya hujan, banyak arai memulung pilihnya ada. Pokoknya apa yang pilihan Allah itulah yang terbaik. Nah kayak itu aja bila hari panas misalnya, biar aja ulun pada pernah ajarnya berharap bila hari panas mudahan naung. Nah kok kena ulun garing, kan ada ulun berharap lawan Allah Ta'ala mudahan disembuhkan. Pasrah aja bila garing terbaik ya biar aja garing sudah. Nah ajar Tuan Guru nang ini emang dasar amalan igam nak aku gak ada sanggup mah melawan ini. Pantas aja bang igam ini masuk surga kada dia berhisab. Nah ini nangaran orang tawakal tingkat tinggi adalah nang inya itu memposisikan dirinya seolah-olah seperti mayat di hadapan tukang mandi. Kan bila mayat kira kok maras. Ya harapannya ya, namanya mengaras mati jadi hantu berarti kan. Waridha bihukmih. Nah kemudian ridha lah dengan hukum dan ketentuan Allah Ta'ala. Nah ini ya kan kemantapannya dalam ridha. Nah ridha ini pun maqamatul iman. Nah ini tingkatan iman. Nah, dan ya tadi lah tawakal terus ridha. Nah ini ngaran ridha itu puncak dari tawakal. Nah pokoknya ngaran ridha itu apa aja lah yang perlakuan Allah terhadapnya diterima dengan senang hati. Ini kadang-kadang bahasa kampungnya ini adalah model kasal bahasa kampungnya ini kadang-kadang lah. Nah pokoknya apapun yang terjadi diterima dengan senang hati. Karena arti ridha itulah definisi Imam Jurjani, ar-ridha talaqil mahalik biwajhin dhahik. Nah, menerima hal-hal yang menyakitkan itu tapi dengan senyum. Nah, artinya meskipun ini menyakitkan lah tapi diterima dengan senyum aja. Nah ini lebih tinggi daripada sabar. Kalau sabar itu misalnya orang sakit inilah muha bina masam juga tahan dari pemamai. Itu sabar ngarannya. Tapi kalau ridha ini padahal sakit tapi orangnya kurihing aja. Nah inilah bedanya ya. Wa amal ikhlas wala yatubul abdu ma ya'malu jazaan minal khaliq. Nah, adapun ikhlas itu yaitu bahwa seorang hamba ini tiada menuntut dengan amalnya itu balasan dari Allah yang menciptakannya. Jadi lawan Allah aja ada meminta balasan itu apalagi lawan makhluk. Nah, ini nunggu wujudan ikhlas. Nah, siapa yang menciptakan? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan diri kalian dan Allah Ta'ala pula yang menciptakan amal kalian. Nah, ini hakikatlah. Nah, jadi kalau amal kita ini yang menciptakan Allah Ta'ala, kenapa malah kita menagih upahnya?
Artinya pada hakikatnya ini lain gawian kita kan. Sembahyang itu Allah yang menciptakan gawian sembahyang itulah. Nah ini kata-katanya Allah yang menciptakan gawian sembahyang. Jangan mengatakan Allah yang sembahyang. Nah ini bilang kasih itu ini lo anak parai aja. Nah, kesimpulannya nang menyembah lawan nang disembah gitu aja orangnya. Jadi parai aja soalnya ya. Itu Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti itulah. Memang yang sembahyang itu kita, tapi yang menciptakan gawian sembahyang pada diri kita itu Allah Ta'ala. Itu lebih mudah memahaminya itu. Yang sembahyang kita, tapi yang menggerakkan hati dan badan kita sembahyang itu Allah Ta'ala. Karena bilanya yang sembahyang Allah Ta'ala, berarti yang masuk jamban itu siapa? Nah, itu kan kelanjutannya seperti itu lah jadinya. Nah, jadi kalau Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan gawian kita, maka tidak pantas kita meminta upahnya. Lain kan taatu rajaan lil masubah. Nah, jikalau orang itu berbuat taat karena mengharap pahala, wa khaufan minal uqubah atau karena takut dari siksa, fadzalikal abdu la yakunu kamilal ikhlas, maka orang itu pada sempurna ikhlasnya. Fainahu li nafsihi sa'a, karena sesungguhnya dia berusaha untuk kepentingan dirinya. Nah, kenapa? Karena pahala surga itu seorang yang nyaman, terhindar dari neraka itu pun seorang dia nyaman. Jadi amal ini menyamanakan diri, kadang-kadang bujur-bujur karena Allah. Nah, kalau orang karena Allah Ta'ala itu bila disuruh Tuhan digawi, nyaman kah? Ngalih kah? Tetap digawi. Karena bukan kepentingan kita. Nah, makanya nih orang mengejar fadilat itu biasa lah. Ya, setiap amal baik itu pasti ada fadilatnya lah. Nah, cuma itu sekedar motivasi bagi orang-orang yang masih lemah. Nah, ikhlasnya itu kada kuat lagi lah. Tetapi bagi orang yang sudah kuat ikhlasnya, itunya kada ada penting lagi urusan fadilat itu. Yang penting baginya ini perintah Allah yang mesti dikerjakan. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kesalahan serta kekurangan itu lahir dan batin, berikan taufik dan hidayah kepada kita, berikan ilmu yang Allah selagi bermanfaat, kita bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan benar. Mudah-mudahan itu dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab, bisirrin nabi wa alin nabi wa bisirri surat al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli